Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Khudal kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah bisa melanjutkan kembali membaca dan mempelajari syarah Thalathatul Usul, ya, karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang syarah ya oleh Syekh Haitham Sarhan hafizahullahu taala. Kita sudah sampai di pembahasan tentang al-hijrah, ya, atau hijrah, ya. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, yang di kotak ini adalah matan, ya, ucapan penulis, dan di luar kotak ini adalah syarahnya atau penjelasan dari Syekh Haitham Jamil Sarhan, ya, hafizahullahu taala. Penulis berkata, wal hijrah, hijrah artinya adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Adalah intiqal, artinya berpindah, ya, dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Ya, ini makna dari hijrah. Pindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Jadi kalau kita perhatikan kata hijrah, itu secara bahasa diambil dari kata hajar, ya. Hajarah. Ya, itu bermakna meninggalkan atau mendiamkan atau memboikot atau mengisolir. Ya. Nah, namun memang apabila digunakan kata hijrah secara istilah, secara terminologi, itu bermakna berpindah dari negeri kafir atau negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Dan dikatakan negeri kesyirikan adalah negeri yang mereka di dalamnya menampakkan syiar-syiar kekafiran dan kesyirikan. Dan tidak tampak, ya, di dalamnya syiar-syiar Islam atau sangat minim. Ya. Dan juga nggak tampak di dalamnya ada azan, ya, salat berjamaah, afwan, ya, alhamdulillah. Ya, kemudian juga salat Jumat, ya, atau yang semisalnya. Nah, jadi apabila seseorang dia berada di suatu negeri dan dia tidak bisa menampakkan syiar keislamannya, maka dia berada di negeri yang sepatutnya dia harus berpindah darinya. Berpindah kemana? Ke negeri Islam. Ya. Negeri Islam adalah negeri di mana di negeri ini syiar-syiar Islam itu tampak atau kelihatan. Dan penguasanya harus Muslim. Penguasa Muslim dan kemudian tampak syiar-syiar Islam di negeri tersebut meskipun tidak sempurna atau tidak menyeluruh. Selama di dalamnya ada azan, ada sholat berjamaah, ada sholat Jumat, ada Aid dan seterusnya, ya, maka ini termasuk negeri Islam. Ya, jadi secara umum adalah demikian, ya. Memang ini bahasanya cukup panjang dan pelik, ya, karena memang ada khilaf di antara para ulama, ya, dari ulama-ulama kita ahlu sunnah. Namun secara umum kurang lebih demikian. Ini yang ini yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nah,
Jadi hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'ah. Dan hijrah itu adalah faridah, hukumnya wajib. Ya, ala hadhihi al-ummah, bagi umat ini, bagi umat Islam. Ya, untuk apa berpindah min baladi syirki ila baladil Islam? Jadi, jika mereka berada di negeri kesyirikan, harus berpindah ke negeri Islam. Wahia, dan hiya di sini kembalinya adalah kepada hijrah, atau bisa kembali juga kepada faridatul hijrah. Ya, dan hiya, hijrah ini, baqiyatun. Baqiyatun artinya akan terus berlangsung. Atau hiya di sini boleh dikembalikan kepada faridah. Dan kewajiban hijrah itu baqiyatun. Akan terus tegak. Ya, akan terus ada. Ila an taquma sa'ah. Sampai datangnya hari kiamat. Jadi hijrah itu akan senantiasa terus ada. Ya. Nah, yang berkaitan dengan sudah tidak ada lagi hijrah, itu di dalam sejumlah riwayat, maka yang dimaksud adalah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Ya. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Namun hijrah dari negeri kekufuran ke negeri Islam akan tetap ada, tegak. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dari negeri syirik ke negeri tauhid, dari negeri yang penuh kemaksiatan ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Itu akan senantiasa ada. Ya. Bahkan hijrah dalam artian ya, atau dalam skop yang kecil, misalnya kita berada di suatu lingkungan atau wilayah, daerah, di mana daerah kita ini dipenuhi dengan orang-orang kafir. Tetangga kita itu orang-orang kafir. Minum khamar, makan babi, ya. Ya. Jadi hendaknya kita pindah dari tempat tersebut. Mencari tempat yang di tempat tersebut ya mayoritas kaum muslimin. Atau kita berada di suatu tempat yang didominasi oleh orang-orang ahli maksiat atau orang-orang ahli bid'ah, ya. Maka hendaknya kita pindah dari tempat tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi keberadaan kita di tempat-tempat yang penuh dengan keburukan tersebut, maka kita bisa terimbas dari keburukan mereka. Entah kita akan terpengaruh, atau mungkin kita akan cenderung meremehkan karena seringnya kita melihat atau berinteraksi dengan keburukan tersebut. Atau yang lebih parah lagi atau lebih mengerikan lagi adalah ketika Allah mengadab, maka kita pun akan terikut di dalam azab tersebut. Ketika Allah menurunkan azab kepada orang-orang buruk tersebut. Ya. Sehingga kita pun akan kena juga dari ujian atau musibah tersebut. Afan ini saya agak sedikit pilek ya, flu ya. Nah, kita lanjutkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikah." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya. Jadi Allah yang sebenarnya mewafatkan, tapi Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencabut rohnya, ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang diwafatkan malaikat, ya. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka itu menganiaya diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Qalu, maka malaikat bertanya kepada mereka.
yang diwafatkan ini. Fima kuntum. Ya. Fima kuntum. Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Qalu, mereka menjawab, ya, mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat ini, kunna mustad'afina fil ardi. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang enggak kuat. Kami adalah orang-orang yang tertindas. Kami adalah orang-orang yang terinjak-injak fil ardi, di negeri ini, yaitu di Mekah maksudnya. Qalu, kemudian malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, fatuhajiru fiha. Ya bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berpindah, berhijrah, ya, di dalamnya. Jadi alasan yang dikemukakan oleh mereka-mereka ini yang menzalimi dirinya, kemudian dia meninggal dunia, dan mereka mengatakan kami mustad'afin, kami adalah orang-orang yang lemah, yang tertindas, ya, maka alasan itu dibantah oleh malaikat. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah ke dalamnya? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'wahum jahannam wal iyadzu billah wal iyadzu billah. Mereka ini tempatnya adalah neraka jahanam. Ya, wasa'at masirah. Dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mereka yang nggak mau hijrah, kemudian mereka teraniaya, kemudian mereka meninggal dunia atau wafat, ya. Kemudian mereka mengklaim mereka lemah. Padahal sebenarnya mereka punya kemampuan. Allah tahu tentang kondisi mereka. Tahu. Kenapa mereka nggak mau hijrah? Karena alasan-alasan dunia. Alasan harta, alasan punya kebun dan yang semisalnya. Ya, karenanya mereka ini ya mendapatkan kebinasaan di dunia, dan di akhirat ditempatkan mereka ke jahanam waliyadzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, karena tidak semua orang-orang yang nggak bisa berhijrah memang kondisinya mereka demikian. Karena memang ada yang benar-benar mereka tidak mampu untuk berhijrah. Makanya di ayat ke-98 Allah menerangkan, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang benar-benar mustad'afin, yang benar-benar lemah, tertindas. Minar rijal, dari kaum laki-laki. Wan nisa, dan kaum wanita. Wal wildan, ya, dan anak-anak. La yastati'una hilatan. Yang mereka tidak memiliki kemampuan, ya, untuk berdaya upaya, ya, supaya bisa pindah. Wala yahtaduna sabila. Dan juga mereka tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ya memang kondisinya demikian. Ya, maka faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka inilah yang kondisinya memang demikian. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu ghafuran, ya, wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun, ya. Jadi jika mereka memang benar demikian, ya, Allah akan ampuni mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sejatinya, dan Allah tahu, mereka itu bisa hijrah, mampu hijrah, tapi nggak mau melakukannya, ya. Kemudian akhirnya mereka meninggal dunia, mereka mati, ya. Lalu kemudian dalam keadaan mereka itu diwafatkan malaikat, malaikat bertanya, fima kuntum, ya, bagaimana kondisi kalian ini? Dan namanya manusia yang memang hobinya berdebat, ya, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardi, kami orang-orang yang tertindas di Mekah. Ya, kemudian dibantah oleh malaikat. Alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, sehingga kamu dapat berhijrah di dalamnya. Ya. Jadi di sini menunjukkan memang ada orang-orang yang mampu berhijrah tapi dia nggak mau berhijrah. Dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan.
tendensi dunia, atau yang selainnya. Tapi memang ada orang-orang yang nggak mampu, nggak punya kemampuan. Maka Allah maafkan. Allah tidak akan membebani seseorang, apalagi sampai menghukum dan mengadab, ya apabila memang di luar dari kemampuan dan di luar dari kapasitasnya. Ya. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni mereka. Ya. Alhamdulillah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, sesungguhnya ardi wasi'ah, bumiku itu luas. Ya, sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Ya, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian menyembah. Ya. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh menukilkan ucapan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Qala Al-Baghawi rahimahullahu taala. Ya, Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, Sababu nuzuli hadhihi al-ayati fil muslimin alladhina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Ya, Imam Baghawi rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini turun kepada orang-orang muslim yang mereka tinggal di Mekkah, ya, namun tidak berhijrah, belum berhijrah, lam yuhajiru. Nadahumullahu bismil iman. Maka Allah pun memanggil mereka, menyuruh mereka dengan sebutan keimanan, ya, dengan panggilan keimanan. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ucapan ini, ya, itu kata apa pensyarah, ya, hadis ini, apa namanya, tafsir ini, ya, apa namanya, eh seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa Syekhul Islam di sini menukilkan ucapan Imam Al-Baghawi bil makna, ya, secara makna. Karena ketika ditelaah kembali di dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi, beliau tidak mendapati ada redaksi yang seperti ini, ya. Nah, jadi tidak ada ucapan yang seperti ini. Nah, sepertinya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menukil secara makna, yaitu secara maknawi. Nah, lalu kemudian wad dalilu alal hijrah minas sunnati, adapun dalil tentang hijrah dari sunnah Nabi adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, la tanqati al-hijratu hatta tanqati at-taubatu wa la tanqati at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, artinya la tanqati'ul hijrah. Hijrah tidak akan terputus, tidak akan terhenti. Hatta tanqati'a at-taubatu, sampai taubat itu terputus, sampai taubat itu terhenti. Jadi selama masih dibuka peluang bertaubat, hijrah akan senantiasa ada. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat itu tidak akan terputus hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat, ya. Artinya ketika sudah muncul tanda hari kiamat kubra, ya. Nah, oleh karena itu, seseorang tidak akan diterima lagi taubatnya ketika kondisinya yang pertama saat dia sudah dalam kondisi sakratul maut, sudah ditarik rohnya, ketika dia sudah seakan-akan merasakan kematian sudah datang dan dia bisa menyaksikan malaikat menarik, ya, roh dari ubun-ubunnya, maka dikala itu sudah tidak lagi diterima taubat. Ya. Atau yang kedua, taubat sudah tidak diterima lagi ketika sudah muncul tanda-tanda kiamat besar. Ya, tanda-tanda kiamat besar.
Di antaranya ketika matahari sudah tidak lagi terbit dari timur, tapi terbit dari barat. Ya, maka sudah tidak lagi diterima taubat. Ya, nah, baik, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh ya Haytham Sarhan hafizahullah taala. Beliau menerangkan ya, tanqasimul hijratu ila thalathati aqsam. Hijrah itu terbagi, terklasifikasi menjadi 3 jenis. Pertama, ya al-hijratu min baladil kufri ila baladil Islam. Berhijrah dari negeri kekafiran menuju ke negeri Islam, hukmuha wajibatun. Maka hukumnya adalah wajib. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi hijrah dalam artian berpindah. Ya, ini. Kemudian yang kedua, al-hijratu min Makkati ila al-Madinah wa hadhihi inqata'at bi fathi Makkah. Bi fathi Makkah. Hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ini sudah terputus dengan terjadinya peristiwa Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Ya, ketika sudah terjadi penaklukan kota Makkah, ya. Ya, ini apa sebagaimana di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya adalah sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nggak ada. Ya, karena kedua kota ini telah menjadi kota yang istimewa, kota mulia, kotanya orang beriman. Ya, yaitu negeri yang disematkan dengan sebutan Haramain, 2 negeri yang suci. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hijratu ya kulli ma aujaballahu hijrahu. Ya. Hijrah ya dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk meninggalkannya. Min amalin ya wa amilin wa zamanin wa makanin. Ya, yaitu dari suatu amalan atau dari suatu apa namanya? Ini bisa dimaknai apa pelaku ya, atau dari waktu, zaman, atau makan, atau tempat. Artinya, kita bisa berhijrah, meninggalkan suatu amal, atau meninggalkan apa pelaku suatu perbuatan, atau meninggalkan di apa suatu waktu atau zaman atau makan, ya dalam rangka untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, ya maka itu termasuk hijrah. Dan hijrah seperti ini akan terus berlaku sepanjang taubat masih diterima sampai datangnya hari kiamat. Nah, lalu kemudian di sini diterangkan ya, yakni min amalin, dari amal. Amalun artinya hijrah dari kullu ma harramahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa ala ra'si hada syirku. Ya, maksudnya kita berhijrah dari suatu amalan adalah setiap amalan yang Allah haramkan. Ya, wa ala ra'si hada asyirku. Ya, dan yang paling utama, yang paling apa namanya, yang menjadi kepalanya ya, atau yang menjadi inti dari amal yang wajib untuk ditinggalkan ini adalah apa? Adalah kesyirikan. Ya, syirik itu yang paling utama. Nah, kemudian meninggalkan amilun, ya meninggalkan pelaku. Siapa itu? Yaitu al-kuffar wal munafiqun wa ghairuhum. Dari orang-orang kafir, orang-orang munafik atau selain mereka. Seperti misalnya ahlul bidah wal ahwa, para pelaku kebid'ahan dan hawa nafsu, atau ya al-fusaq, orang-orang fasik atau yang semisalnya. Nah, atau zamanun, waktu. Meninggalkan atau berhijrah
berkaitan dengan zaman waktu. Artinya, ya hajrul azminatil lati yahtafilu bihal kuffar. Meninggalkan zaman atau waktu, yang meninggalkan waktu-waktu di mana orang-orang kafir mereka ya melakukan perayaan-perayaan. Mereka melakukan perayaan-perayaannya, ya. Jadi kalau ada perayaan-perayaan kekafiran di suatu waktu, maka kita wajib meninggalkannya. Atau makanun, tempat, yaitu hajrul amkinatil lati yahtafilu fihal kuffaru. Kita meninggalkan tempat-tempat di mana di tempat itu orang-orang kafir melakukan perayaan-perayaan kekafirannya. Atau orang-orang fasik melakukan kemaksiatannya. Atau orang-orang ahli bid'ah melakukan kebid'ahnya. Maka kita harus hijrah. Contoh misalnya. Contoh. Ya. Kita sekarang akan berada di bulan yang di dalamnya ada dua perayaan orang kafir. Yaitu di tanggal 25 Desember dan tanggal 31 Desember. Ya. Nah, di perayaan ini, di waktu ini adalah perayaannya orang-orang kufar. Maka tidak sepatutnya orang-orang beriman turut ikut serta di dalam bersorak-sorai atau meramaikan waktu-waktu tersebut. Jadi harus dijadikan waktu ini nggak ada bedanya dengan waktu-waktu yang lainnya. Ya, nggak ada bedanya. Karena siapa yang turut mengistimewakan, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Harus berhijrah, meninggalkan waktu tersebut, atau misalnya ada suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat-tempat untuk melakukan perayaan-perayaan tersebut. Maka kita harus tinggalkan tempat tersebut. Ya, harus ditinggalkan karena hukumnya haram. Ya. Atau contoh lain lagi misalnya ketika kita sedang kumpul nih dengan teman-teman kita, ada acara reuni, makanya seringkali acara reuni-reunian itu tidak membawa manfaat, tapi malah membawa maksiat. Makanya kita harus pinter-pinter memilah-milah, terutama kawan. Nah, jadi kadang-kadang kita mungkin ya nggak sengaja atau dalam kondisi ya kita akhirnya ikut acara reuni karena kita pikir di dalam acara itu ya mungkin kita cuman ketemu kawan-kawan kita ya yang sudah kita kenal. Ternyata pada banyak yang ngumpul. Nah, kalau di dalamnya sudah terjadi maksiat, ikhtilat, kemudian ghibah, kemudian ada lagi apa namanya ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek, apalagi sampai melakukan perbuatan-perbuatan ya maksiat ya, dan kita hadir di sana, maka kita wajib meninggalkan tempat tersebut. Wajib, ya. Harus kita tinggalkan tempat itu. Atau misalnya ada perayaan-perayaan bid'ah misalnya, dan kita berada di tengah-tengahnya, maka hendaknya kita berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan ya tempat-tempat dilakukannya perayaan-perayaan bid'ah. Atau tempat-tempat di situ dilakukan peribadatan, ya. Artinya orang-orang kafir mereka beribadah di tempat itu, di tempat apa tersebut, ya. Maka kita harus meninggalkan tempat itu, ya. Nah, jadi hijrah itu meliputi ya, pertama meninggalkan amal itu sendiri. Meninggalkan amalan keburukan, ya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW ya, yang dimaksud dengan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Oh, ya, seorang muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Maka itulah orang yang berhijrah. Ya, yang sebenarnya. Makanya harus meninggalkan amalan-amalan keburukan. Yang kedua, meninggalkan orangnya, pelakunya, pelaku yang melakukan perbuatan keburukan. Yang ketiga, meninggalkan waktu-waktu di mana dilakukan perbuatan keburukan. Yang keempat, meninggalkan tempat-tempat di mana di tempat itu dilakukan perbuatan keburukan. Jadi yang namanya hijrah itu tidak lepas dari keempat hal ini. Ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini kata Syekh, tanqati'u at-taubatu bi ahadi amrayni. Taubat itu terputus dengan salah satu dari kedua kondisi ini. Ya, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha.
ketika matahari terbit dari barat. Au bihuduril wafah. Bihuduril wafah. Ketika wafat itu sudah datang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar." Ya. Nah, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ini ya, ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati." Dan taubat itu tidaklah, maksudnya diterima oleh Allah dari orang-orang yang melakukan kejahatan, sayyi'at, melakukan keburukan, hatta idza hadaral maut, ya, hatta idza hadara ahadahumul maut, ya, ya, hingga apabila datang ajal, kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala, barulah dia mengatakan, inni tubtul an. Kalau begitu aku sekarang benar-benar bertaubat. Ya. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffaru. Dan juga tidaklah diterima taubat dari orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya taubat itu tidak diterima, ya, apabila seseorang sudah datang yang namanya sakratul maut. Ketika udah datang apa kematian, ya. Nah, lanjutkan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, yakni min Makkata ilal Madinati. Artinya adalah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa fi hadza isyaratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Makkah la yumkinu an ta'uda, ya, ada kufur, ya. Dan di dalam hadis ini mengandung isyarat, ya, petunjuk dari Nabi bahwasanya Mekah tidak mungkin lagi kembali menjadi negeri kufur. Nggak mungkin, ya. Jadi Mekah tidak mungkin lagi kembali menjadi negara kufur. Nah, baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya tentang hijrahnya Nabi di Madinah dan apa saja yang beliau lakukan ketika di Madinah. Jadi ini kita belajar tentang konsep hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, mungkin dari sini ada pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa ya harap dimaklumi. Nah, yang ingin bertanya via chat silakan. Yang ingin tanya langsung silakan raise hand. Ya. Nah, Toib, sepertinya eh, belum ada pertanyaan ya. Oh, ini ada ternyata. Nah, silakan Ummu Humairah, ya, kayaknya masih ngetik ya. Mungkin langsung saja Ustaz. Afwan. Oh ya, nah. Tafadhali. Begini Ustaz, jadi kan yang Ustaz bilang tadi, kalau misalnya di suatu tempat atau negara itu terjadi sebuah perbuatan yang buruk atau misalnya sebuah bid'ah, jadi misalnya kan ada juga itu Ustaz hadis
dalam sebuah hadis itu kita disuruh untuk apa? Mencegah dan Ustadz, maksudnya Oh iya. kalau misalnya kita tinggalkan, jadi kita enggak mencegah dorang untuk berbuat itu, Ustadz. Jadi bagaimana begitu? Nah, insya Allah ini Ummu pernah Humairah dari Maluku kah ini? Bukan Ustadz, dari Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ya, logatnya Ya. logat apa timur nih. Ya. Nah, taib. Jadi memang perlu dibedakan ya antara konsep pertama amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua dengan konsep hijrah ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah pertama ya, sebelum kita itu menjauh dari keburukan ya, maka kita perlu menimbang dulu maslahat madarat dan keadaan kita. Kalau kita misalnya memiliki kekuatan, memiliki kesanggupan, memiliki kemampuan ya untuk berada di tengah-tengah orang buruk dalam rangka untuk mengingatkan keburukan mereka, menasehati mereka, maka lebih utama kita bersama dengan mereka dalam rangka untuk mengingkari mereka. Namun kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, dan itu malah menyebabkan kita terseret dengan keburukan yang ada pada mereka, maka lebih baik kita berpindah. Kita lebih baik menjauh dari mereka. Ya, hijrah itu yang paling baik. Karenanya di sini dikembalikan kepada masing-masing individu. Memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa illam yastati' fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya. Itu kata para ulama, mengubah kemungkaran dengan tangan haruslah orang yang memiliki kekuatan. Haruslah orang yang memiliki kemampuan. Karenanya apabila orang tidak memiliki kekuatan, kemudian dia mengingkari dengan tangannya dan itu malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka tidak boleh dia melakukan pengingkaran dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran tapi mendatangkan kemungkaran lain yang lebih besar. Jadi nggak boleh kita mengingkari kemungkaran tapi malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Karenanya dalam hal ini harus orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang memiliki benar-benar kekuatan dan dia bisa menimbang maslahat dan madarat. Seperti misalnya penguasa kepada rakyatnya, itu boleh dia mengingkari dengan tangannya, dengan kekuatannya. Guru terhadap muridnya, orang tua terhadap anaknya. Bahkan itu harus, ya, ketika anak misalnya melakukan maksiat, dia minum khamr atau merokok, ibunya atau ayahnya ngelihat, harus dicegah, diambil, dimusnahkan khamrnya, diinjak rokoknya, ya, harus ditahan dengan tangannya. Namun tidak sebaliknya, ya. Nah, seperti misalnya rakyat mengingkari penguasanya dengan tangan, anak mengingkari orang tuanya dengan tangan. Itu baru tidak boleh, ya. Suami mengingkari kemungkaran istrinya dengan tangan, itu boleh. Karena suami punya kekuatan dan wewenang terhadap istri. Tapi istri tidak boleh mengingkari suami dengan tangannya karena akan mendatangkan madarat. Yang ada malah ya sang istri nanti bisa disakiti oleh suaminya. Inilah keindahan agama kita. Jadi ketika Nabi mengatakan, ya siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Makanya Nabi mengatakan, fa'ilam yastati, apabila nggak mampu, karena tidak semua orang mampu, nggak punya kemampuan. Semua orang tidak memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangan. Nabi tahu itu. Maka fabilisanihi, maka ingkari dengan lisanmu, dengan lisan. Ingatkan dengan lisan. Ini nggak boleh. Ini terlarang, ini haram. Ini menyelisih syariat. Ya, ini adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Kita ingkari dengan lisan. Tapi ternyata nggak semua orang juga mampu loh mengingkari dengan lisan. Karena mengingkari dengan lisan juga sama, butuh ilmu. Ya, selain butuh keberanian juga butuh ilmu. Jadi nggak cuma sekedar nekat. Butuh ilmu karena orang yang cuma sekedar nekat mengingkari kemungkaran dengan lisannya, tapi dia nggak tahu dalilnya. Yang terjadi adalah malah dia dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan
mengada-ada, ya, al-iftira' 'ala Allah, mengada-ada atas nama Allah. Itu dosanya lebih besar lagi gitu loh, ya. Atau malah dia mengingkari dengan membawa hadis-hadis palsu atau yang semisalnya. Malah dosanya malah semakin besar. Karena itu mengingkari dengan lisan harus memiliki ilmu. Makanya Nabi mengatakan fa'ilam yastati, apabila nggak mampu, karena tidak semua orang mampu mengingkari dengan lisan, maka fabi qalbihi, hendaklah dengan hatinya. Ingkari dengan hati. Semua orang pasti mampu mengingkari dengan hati. Makanya Nabi mengatakan wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Artinya, selemah-lemahnya orang di dalam keimanannya, dia pasti mampu mengingkari dengan hatinya. Itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Karenanya, siapa yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, maka bisa merasuk ke dalam dirinya kemunafikan, nifak. Ya, atau bisa merasuk ke dalam sanubarinya, ya, perbuatan-perbuatan, maksud saya, apa, zindiq, ya, atau ilhad, kekufuran, waliyadzubillah. Karena siapa yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka dia jatuh kepada kekafiran. Dan bisa jadi hal ini akan masuk ke dalam seseorang yang tidak mengingkari kemungkaran. Nah, makanya orang yang berdiam diri di tengah-tengah kemungkaran, padahal dia mampu untuk berpindah, dia mampu untuk bergerak, dia mampu untuk menjauh, maka dia akan dihukumi sama dengan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Kenapa? Karena kaidah asalnya adalah as-sukutu alamatu ridha. Diam itu adalah tanda keridhaan. Karenanya kalau kita berada di tempat yang buruk, mereka sedang bermaksiat misalnya, kita mungkin nggak ikut kemaksiatan mereka. Tapi kita nggak boleh bersama-sama dengan mereka. Kita harus menjauh, meninggalkan mereka. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Kecuali kalau kita apabila menjauh, kita malah disakiti, ya, atau kita malah cederai atau kita diancam, baru itu kondisinya kita berarti dalam kondisi yang mustadafin, yang tertindas. Kamu duduk sini, lihat kita orang minum khamar. Kalau kamu keluar dari sini, gitu, kita orang pukul, ya, hantam. Kemudian dia merasa takut. Lalu dia duduk di situ. Hatinya ingkar. Maka dia tidak terkena ancaman. Tapi kalau dia duduk di situ, ngelihat temannya minum khamar sambil ketawa-ketawa, dia cuman biasa-biasa aja, maka dia terkena ancaman di situ. Ya, ancaman seakan-akan dia ridho dengan kemaksiatan tersebut. Ya, nah karenanya di sini penting bagi kita untuk mengetahuinya, ya, bahwa ada poin-poin yang perlu kita pahami berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah termasuk nasihat dengan hijrah, ya, dengan kita menyingkir dari keburukan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.